أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti melaksanakan kita ini beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah taala butuh ilmu, bukan hanya niat ikhlas karena Allah taala, tetapi harus didasari dengan ilmu. Selanjutnya kajian kita beberapa waktu yang lalu yaitu membaca kitab Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Harb bin Ismail Al-Karmani rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan kita beberapa waktu yang lalu masih membahas masalah nama dan sifat Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengenal jasanya orang tua, bapak dan ibu, karena mereka yang menjadi sebab lahirnya kita, dan juga karena mereka yang mendidik kita. Bagaimana kita tidak mengenal Allah yang menciptakan kita dan juga yang memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, dan juga yang menunjukkan jalan untuk kebahagiaan kita di akhiratnya nanti. Dan ini bagian daripada cabang kita memahami makna tauhid, di antaranya tauhid al-asma wa sifat. Bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah Ta'ala dari sisi nama dan sifatnya. Maka di antara nama dan sifat yang harus kita ketahui, Allah Ta'ala As-Sami' Al-Basir. Allah Ta'ala mendengar dan melihat, mendengar semua yang menjadi bisikan manusia. Beda dengan mendengar kita. Kita mendengar dari suara yang dekat, yang jauh tidak tahu. Tetapi Allah Ta'ala mendengar semua hambanya. Dan faedahnya pula kalau kita berdoa dengan suara yang lirik, yang tidak didengar oleh saudara kita, keluarga kita, Allah maha mendengar. Ketika kita yakini Allah Ta'ala maha mendengar, kita berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Ketika ada musibah yang lainnya, kita hanya melucuk, kita berlindung kepada Allah. Ini diantara faedahnya. Dan apapun yang kita suarakan berupa kebaikan maupun kejelekan, maka Allah akan mencatat, maka Allah mencatatnya, dan Allah akan memberi imbalan kepada kita semuanya. Ini faedahnya kita meyakini Allah Ta'ala wa huwas sami'ul basir. Allah itu maha mendengar. Demikian juga kita harus meyakini Allah Ta'ala melihat, al-basir, melihat yang kecil, melihat yang besar, dan melihat semua makhluknya. Maknanya kalau kita meyakini Allah Ta'ala maha melihat, berarti apapun yang kita kerjakan, sekalipun tidak ada manusia yang melihat kita, sekalipun kita sendiri bersepi, Allah melihat kita, melihat amal kita yang baik yang akan dibalas dengan surga, melihat amal yang jelek, naudzubillah min dzalik, yang akan dibalas dengan neraka. Inilah faedahnya kita memahami nama dan sifat Allah.
Adapun penjelasan bahwasanya Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, banyak sekali dalilnya dari Al-Quran. Inilah faedahnya kita mempelajari ayat Al-Quran. Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat nomor 77. Maka Allah berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Dari surat Ali Imran ayat nomor 77. Maknanya, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, sesungguhnya orang-orang yang mengganti perjanjian dia kepada Allah Ta'ala. Kita ini berjanji kepada Allah ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 17 kali minimalnya. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, ya Allah, hanya kepadamu kami ini meminta pertolongan. Sesungguhnya orang-orang yang mengganti janjinya dia pada Allah Ta'ala dan sumpahnya samanan qalila, dengan harga yang sedikit, maknanya dengan urusan dunia, ditinggalkan janji dia beribadah kepada Allah Ta'ala karena terlena dengan urusan dunia. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka ini tidak mendapatkan pahala sedikit pun, tidak mendapatkan bagian yang baik di akhiratnya nanti. Ini peringatan untuk kita bagi orang pencari dunia. Kita memang butuh makan, butuh minum, butuh pula yaitu rumah, tetapi tidak boleh kita melalaikan janji kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lalu digunakan untuk mencari harta saja, sehingga lupa urusan akhirat kita, sehingga kita tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat. Karena pahala yang kita peroleh di akhirat ini karena amal kita di dunia. Jadi kita di dunia itu mengejar dua, mengejar untuk kebutuhan kita sementara 60 tahun, 70 tahun, 80, kadang-kadang 40 sudah pulang, dan juga untuk mencari bekal untuk kehidupan kekal di akhirat nanti. Kalau kita punya pikiran sehat, umur kita hanya 40, 60, 70, 80. Kemudian kita akan hidup selamanya di akhirat. Tentu persiapan kita untuk di akhirat lebih banyak. Ya. Adapun kita kekurangan di dunia tidak mengapa. Karena manusia tidak merasa puas dengan urusan dunia. Padahal kebutuhan kita dunia, lihat orang yang siam. Berapa dia ketika yaitu sedang sahur yang masuk ke perutnya, dan berapa yang masuk ke mulut ketika dia buka. Itulah hakikatnya dunia. Tapi manusia tomaknya dunia lebih besar daripada kebutuhan pokoknya, yang mana Allah Ta'ala menjelaskan mata'ul hurur wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu, mata'un qalil. Nah, jadi kalau kita bandingkan ketika kita hidup di dunia hanya 70 tahun, 50 tahun, dibangun rumah sampai 700 tahun, maka kita harus membangun rumah di surga sekian tahun lamanya. Ya, karena kita hidup di dunia hanya sekali. Baik buruknya kita di alam barzakh dan di alam akhirat nanti tergantung hidup kita di dunia. Ini peringatan untuk kita semuanya, terutama yang sudah lanjut usia, nunggu berapa jam lagi atau berapa hari lagi. Apalagi sekarang banyak penyakit. Penyakit itu dekat dengan kematian daripada dengan sehat, dan itu kita saksikan sendiri. Nah, dengan kita memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala melihat amal kita, mendengar suara kita, dari sinilah menenangkan jiwa. Bagaimana kita mengejar bekal akhirat ini, sehingga kapan saja kita diambil oleh Allah Ta'ala, bekal kita insya Allah bisa mencukupi dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman,
Siapa yang hidupnya hanya untuk cari urusan dunia, tidak mendapatkan kenikmatan di akhirat, wala yukallimuhumullah, Allah tidak mengajak bicara mereka. Ini menunjukkan Allah punya sifat bicara. Tetapi yang diajak bicara itu orang yang beriman. Yang tidak diajak bicara ini orang-orang yang sifatnya ketika di dunia hanya mementingkan urusan dunia. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah Ta'ala tidak akan melihat mereka. Mana yang tidak melihat dengan kenikmatan, dengan diberi nikmat, tidak dilihat, menunjukkan Allah Ta'ala membenci. Jadi Allah Ta'ala juga melihat. Kalau kita manusia melihat memiliki sifat yang sempurna daripada orang buta, manusia mendengar sempurna daripada orang tuli, maka Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak punya sifat. Kalau tidak punya sifat berarti orang itu nyembah tembok. Tembok ini enggak ada sifatnya dia. Ada lagi mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak punya nama, tidak punya sifat. Berarti mereka beribadah kepada yang tidak ada. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah melihat. Karena Allah Ta'ala melihat berarti kita harus beramal. Tidak perlu dipuji oleh orang, dan tidak perlu takut dicaci oleh orang. Sekarang orang mengamalkan sunnah ini dicaci, sementara orang mengamalkan kebid'ahan dipuji. Nah, kita diuji oleh Allah Ta'ala. Nah, agar kita bersabar, kita tidak lama. Hidup kita lain dengan hidupnya Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun dakwanya saja. Kita ini kalau sudah umur 60 tahun serba kurang segala-galanya. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan wala yuzakkihim, Allah tidak akan membersihkan dosa mereka. Ini hukuman bagi orang yang hidup di dunia hanya mementingkan dunia, melupakan urusan akhiratnya. Ya tidak dapat apa-apa di akhirat. Bayangkan ketika orang dia punya rumah, dia punya keluarga, dapat duit kerja dihabiskan pada waktu dia kerja, pulangnya tidak dapat apa-apa, dia tidak membawa apa-apa, dan itu masuk akal kita. Maka upayakan bekal kita untuk akhirat ini lebih banyak daripada bekal untuk dunia kita. Kalau kita punya kelebihan harta, segera dititipkan kepada Allah. Punya badan yang sehat, segera beramal yang soleh. Punya bibir yang sifatnya sehat, segera berzikir, ya. Punya kaki yang sehat, segera menuju ke rumah-rumah Allah, agar kita senantiasa punya bekal sebelum kita meninggal dunia. Walahum adzabun alim, maka mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Ini hukuman orang yang hidup hanya mencari urusan dunia, melupakan ibadahnya. Di akhirat dihukum, tidak dilihat oleh Allah Ta'ala, tidak diajak bicara, mendapatkan siksaan dan dosanya tidak diampuni. Na'udzubillah min dzalik. Ini peringatan Allah Ta'ala untuk kita, ya. Dan ini ayat yang harus kita imani. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari, berkenaan bahwa Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala bicara. Man jarra saubahu khuyala'ah, barang siapa yang kaum laki-laki ini dia memakai sarung atau memakai celana melembrehkan sampai menutupi mata kaki, lam yandurillahu, Allah tidak mau melihat si dia. Berarti orang itu dibenci oleh Allah. Kapan? Yaumal kiamat, tidak dilihat. Padahal kita ini butuh rahmat Allah. Bayangkan kalau kita punya orang tua, dilihat oleh orang tua kita, disambang oleh orang tua kita, senang. Bagaimana yang melihat kita Allah yang menciptakan kita. Nah, ya, ini hukuman bagi orang yang sejatinya dia memakai celana yang panjang atau sarung, jangan sampai menutup mata kaki. Karena hadisnya Bukhari, man jarra saubahu khuyala, barang siapa yang melembrehkan atau menjulurkan kainnya, dia laki-laki sampai menutup kaki dalam keadaan sombong, maka Allah Ta'ala tidak melihat mereka. Bagaimana dengan tidak sombong? Beliau menjelaskan yakni al-isbalu minal khuyala. Al-isbalu, melembrehkan pakaian sampai menutup kaki untuk kaum pria, itu termasuk orang yang sombong.
Adapun wanita memang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menutup kakinya. Apa katanya Allah Ta'ala? Wal yadribna wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jangan sampai seorang perempuan itu menggerakkan kakinya sampai kedengaran, ya, sehingga kelihatan keindahannya, keindahan kakinya. Ini wanita. Justru sekarang terbalik, yang laki-laki menutupi kakinya, ya wanita mengangkat betisnya. Nah, ketika Rasulullah SAW menjelaskan hadis ini, man jarra thawbahu khuyala, wanita itu menanya, bagaimana kami wahai Nabi? Adapun kau maka tambahlah, yaitu shibron, disuruh nambah 1 jengkal. Wahai Nabi, kalau saya berjalan nambah 1 jengkal masih kelihatan dhira'. Nah, ini khusus untuk wanita. Ini sebenarnya pakai dalil, ya. Jadi jangan akal-akalan agama. Bayangkan orang bangun masjid, memperbaiki mobil, akal-akalan rusak. Perlu ada ilmu. Jika orang bangun perlu arsitek. Nah, kedalaman yaitu pondasi berapa, besinya ukuran berapa, diukur semuanya. Perlu orang yang ahli. Bagaimana dengan din? Yang penting perasaan tidak boleh. Ya, Islam itu adalah ilmu. Maka mengamalkan Islam bukan hanya sekedar semangat, bukan hanya sekedar ikhlas, tetapi harus mutabaah, mengikuti sunnah. Sampai sholat pun beliau bersabda, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu semisal kamu melihat saya sholat. Ketika kita sekarang sudah tidak tahu beliau, maka kita melihat hadisnya, mempelajari hadisnya. Nah, ini pembahasan yang pertama. Kemudian sifat Allah Ta'ala yang lain, wa yakbidu wa yabsitu. Allah Ta'ala menggenggam, dan juga Allah Ta'ala membentangkan tangannya dengan dasar ayat bal yadahu mabsutotani. Tetapi 2 tangan Allah Ta'ala itu membentang, ya. Yakbidu menggenggam, ya, banyak sekali ayatnya, diantaranya dalam surat Al-Baqarah 245. Jadi Allah Ta'ala punya tangan tapi tidak sama dengan tangan kita. Sebagaimana tangan kita tidak sama dengan tangan anak kita yang masih kecil, sama tangannya. Bahkan juga ini sidik jari ini, satu sama lain tidak sama. Makanya kalau kita masuk ke imigrasi, nah, ketika disuruh melihat foto, kemudian tangannya nempel, dilihatin, oh ini sama ini. Kekuasaan Allah, ini sih nggak sama. Bagaimana kita tidak beribadah kepada Allah? Maka Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangan kita. Allah hidup tidak sama dengan hidup kita. Hidup kita makhluk, hidupnya Allah sifat dirinya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 245, wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah yang menggenggam rezeki seseorang, dan Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepada seseorang, ya. Ini juga kita harus memahami. Dan juga ada faedahnya ketika Allah Ta'ala yaitu mencabut kenikmatan dari seorang hamba, memberi kenikmatan, hendaknya kita mohon kepada Allah. Dan juga di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwa Allah Ta'ala menggenggam tapi tidak sama ini menggenggam kita. Allah kita tidak tahu, karena kita hanya dikabari. Nah, maka Allah beliau menjelaskan, yakbidullahul arda. Bayangkan bumi itu digenggam oleh tangannya Allah. Yang besar-besar mana tangannya apa buminya? Tangan, ini logikanya. Nah, ini kita genggam, berarti ini kecil. Boleh, karena Allahu Akbar. Tidak mungkin menggenggam yang digenggam besar lalu tangannya kecil. Menggenggam itu maknanya sesuatu yang ada di tangan ini, tangan kita, tapi kita tidak boleh membayangkan tangan Allah seperti ini. Namanya tangan, bukan kaki, bukan mata. Wa yatwis samawati biyamin, dan Allah menggulung
langit berlapis 7 itu dengan tangan kanannya. Ya namanya menggulung, hakikatnya kita tidak tahu, tapi menggulung menurut bahasa tahu, ada sajadah digulung, itu makna bahasa. Nah bagaimana memang kita tidak tahu, karena Allah hanya mengkhabari kita. Tapi ini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Bayangkan bumi isinya berlapis 7 itu digenggam. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi semuanya itu bisa digenggam oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, digenggam. Jadi Allah akbar, besar. Was samawatu matwiyatum biyamini, sedangkan langit itu akan digulung dengan tangan kanannya. Nah jadi Allah punya tangan 2, tapi kita tidak tahu ya, karena kita tidak pernah melihat, kita hanya dikabari. Sebagaimana Allah Ta'ala menurunkan hujan, betul, tapi tidak pernah kita melihat Allah, karena Allah Ta'ala tidak memperlihatkan dirinya kepada manusia di permukaan dunia. Tapi besok pada hari kiamat orang mukmin akan melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang beriman besok akan berseri-seri melihat Allah. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika yaitu memohon kepada Allah, ya Allah perlihatkan dirimu kepada saya, lantaroni, engkau tidak akan bisa melihat saya di dunia, tetapi melihatnya di akhirat. Maka ketika yaitu Allah memperlihatkan dirinya ke gunung, ja'alahu dakkan dakah, hancur gunung itu gunung yang begitu kuatnya, yang mana kita tidak bisa menggendongnya. Ketika Allah memperlihatkan dirinya, hancur makhluk gunung itu. Nah ini yang harus kita fahami. Summa yaqulu, kemudian ketika Allah Ta'ala besok pada hari kiamat, bumi ini digenggam, langit ini digulung, kemudian Allah bicara. Summa yaqulu, ini menunjukkan Allah bicara. Dan juga dalam ayat yang lain, wa kallamallahu Musa taklima, Allah bicara kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak melihatnya. Apa katanya Allah? Anal maliku, saya yang raja. Aina mulukil ardi, mana raja-raja di dunia. Ini menunjukkan tidak boleh kita sombong ketika Allah Ta'ala memberi kedudukan kepada kita, pangkat kepada kita, karena itu pangkat itu amanat ya. Gemuk amanat, kurus juga amanat, kaya miskin itu amanat. Dan Allah Ta'ala tidak menilai kebaikan seorang karena kekayaan atau kemiskinan, karena itu murni dari Allah. Tetapi Allah akan menilai amal kita. Nah, maka sekalipun dia yaitu miskin, kalau amalnya banyak, ketakwaannya, inilah yang dimuliakan oleh Allah, karena amal itu usaha kita. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia kamu itu di sisi Allah yang paling takwa. Ketakwaan itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, itu kan amal kita. Jadi Allah melihat kita ini ketakwaan, bukan melihat penampilan. Sementara orang sekarang yang dilihat penampilannya, tapi Allah melihat kita, amal kita. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak melihat penampilanmu, tidak melihat jasadmu sakit atau sehat, karena itu semuanya murni dari Allah. Tetapi melihat hati, keikhlasan kita beramal, dan melihat amal zahir kita. Ya, ini penilaian Allah Ta'ala lebih mudah daripada penilaian manusia. Manusia itu kalau dia miskin tidak dianggap oleh orang, tapi kalau dia kaya, dia punya kedudukan, orang segan. Nah, tapi Allah melihat kita, melihat amal, melihat keikhlasan hati, melihat juga kebenaran amal yang kita kerjakan. Kemudian juga berikutnya, wa yafrahu, Allah juga bergembira, senang, tapi tidak sama dengan gembira kita. Nah, dalam satu hadis di sini dijelaskan, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi
wa qad adallahu fi ardi falatin. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Inilah ikhwan ilmu subhanallah yang bisa kita peroleh hanya belajar, hanya mendengar, membaca. Adapun dalil Allah Ta'ala bergembira ya dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mana beliau bersabda bersumber dari hadis Anas, Allahu afrahu bi taubatil abdi. Allah sangat gembira dengan tobatnya hamba. Beda dengan kita. Kita bergembira kalau dapat duit banyak, kalau terpenuhi hawa nafsu kita. Sementara sedih kalau kita sholat. Nah ini keliru. Mestinya orang mukmin bergembira dengan ibadahnya. Nah, maka Allah bergembira dengan tobatnya hamba. Subhanallah, kenikmatan. Bayangkan kalau ada orang yang salah, terus dia minta dia maafkan. Yang diminta ini biasanya dia muram mukanya, tidak ada maaf bagimu. Nah ini keliru. Maka Allah Ta'ala memberi penjelasan wal afina anin nas, hendaknya menjadi orang memaafkan dosanya orang. Justru kita ini berbuat dosa kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, kita berbuat dosa, Allah Ta'ala menciptakan kita, Ia memberi rezeki kita. Kita berbuat salah ketika kita mau bertobat, itu Allah senang. Nah, lillahi afrahu bi taubatil abdi. Allah Ta'ala yaitu sangat senang, sangat bergembira dengan tobatnya seorang hamba. Ya, makanya Allah Ta'ala beri nama At-Tawwab, penerima tobat. Al-Ghafur, mengampuni. Al-Ghaffar, maha mengampuni. Bayangkan kita sholat itu menghapus dosa. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholatmu itu membendung perbuatan keji dan mungkar. Sedekah, as-sedekatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu menghapus dosamu, padahal sedekah sudah ada pahalanya. As-shaumu junnah, siam itu pembendung dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang siam Ramadan dengan ikhlas dia mencari pahala, diampuni dosa. Jadi kita beramal saleh ini bukan hanya mendapatkan pahala, lebih daripada itu menghapus dosa. As-salawatul khams, salat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, salat Jumat sampai Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna, menghapus dosa sela-selanya. Kebaikan Allah Ta'ala yang banyak yang tidak bisa kita hitung, tapi dosa kita itu masih juga banyak. Nah, ya. Kemalasan masih beribadah itu masih yaitu menghantui di hati kita. Sementara semangat bekerja belum pernah yaitu berhenti, kecuali orang-orang yang kuat imannya, maka akan membatasi waktunya. Nah, apa katanya beliau? Allah Ta'ala lebih bergembira dengan tobatnya hamba min ahatikum, daripada gembiranya kamu. Kamu itu kita semuanya. Sakata ala ba'irihi, yang mana kita dulu itu nggak ada kendaraan mobil, kendaraannya unta. Ketika pergian jauh dia jatuh, ya, orang itu jatuh dari untanya, untanya pergi. Wa qad adallahu fi ardi falatin, ketika jatuh untanya dan bekalnya pergi. Sedih apa gembira kita? Sedih. Namun ketika dalam keadaan kesedihan Allah mengembalikan unta kendaraan itu dan mengembalikan pula bekalnya, sangat gembira. Maka gembiranya Allah lebih sangat kepada hambanya mau tobat daripada gembiranya kita barang kita hilang lalu ditemukan oleh orang dikembalikan. Nah, ini menunjukkan anjuran kita hendaknya beristighfar, anjuran hendaknya kita bertobat, karena Allah Ta'ala masih memberi kesempatan kita tobat selagi kita belum sekarat. Karena ada hadis, ada ayat, ada hadis
innamat taubatu ma lam yugharghir. Tobat itu akan diterima oleh Allah Ta'ala selagi kita belum sekarat. Kalau sudah sekarat mata membelalak, malaikat datang, pernafasan roh mau dicabut, sudah tidak diterima. Atau selagi matahari belum terbit dari tenggelamnya. Dan mulai kapan kita tobat? Mulai sekarang. Sesaat kita tahu perbuatan mungkar, segera berhenti. Karena Allah Ta'ala berfirman, innamat taubatu, surat An-Nisa itu, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim. Yang dinamakan tobat di sisi Allah Ta'ala itu orang yang berbuat dosa bijahalah, karena tidak tahu. Kemudian setelah tahu dalilnya, summa yatubuna min qarib, kemudian segera bertobat, faulaika yatubullahu 'alaihim. Ini adalah orang-orang yang diterima oleh Allah Ta'ala tobatnya. Jadi tobat ini tidak harus menunggu hari raya. Kebiasaan orang ya, kalau sudah bersalah nunggu saja nanti kalau hari raya unjung-unjung. Iya, kalau kita masih hidup saat itu. Nah, kalau sudah mati lalu gimana kita hubungan dengan orang? Ketika kita bersalah dengan orang, kita tahu segera menyampaikan udhurnya. Dan orang yang dimintai maaf, ketika orang itu jujur betul-betul kapok dia, maka kita hendaknya memberi maaf. Karena kita kalau salah dimaafkan senang, maka maafkan kesalahan orang. Ya, ini menunjukkan Allah punya sifat al-farah, gembira, tapi tidak sama dengan kita. Bergembira, gembiranya apa Allah Ta'ala kepada hambanya? Ketika kita bersalah segera tobat, jatuh kepada kemaksiatan segera berhenti, lalu menyusul dengan amal soleh. Ini yang harus kita fahami. Kemudian juga berikutnya, wa yuhibbu, Allah mencintai. Nah, nama dan sifat seperti ini dibenci oleh kelompok Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah. Tidak mengatakan Allah Ta'ala gembira berarti kan sama dengan orang. Jawabnya gampang, ya Asy'ariyah, bukankah kamu meyakini Allah Ta'ala hidup? Kalau kamu meyakini hidup karena Allah Ta'ala al-Hayyu, apakah hidupnya Allah Ta'ala sama dengan hidupnya makhluk? Tentunya tidak sama. Bukankah kelompok Asy'ariyah juga meyakini bahwa Allah Ta'ala mendengar? Mendengar, wa huwas samiul basir. Makanya sifat mereka hanya 20, kitam, baqo, mukhalafatul khawatisi, dan juga seterusnya. Itu kurang. Sifat Allah Ta'ala banyak, bukan 20. Ketika mereka meyakini Allah melihat, kita juga melihat. Kenapa kamu tidak samakan Allah dengan makhluknya? Tatkala kamu menetapkan Allah hidup tidak sama dengan makhluknya, Allah mendengar tidak sama dengan makhluknya, maka gembiranya Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Selesai. Jadi Allah mencintai. Nah, ada faedahnya. Ketika Allah Ta'ala mencintai orang mukmin, bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita? Maka dalam satu ayat dijelaskan dalam surat Al-Maidah nomor 54, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kalau ada orang yang murtad, orang maksiat, tidak mau mengamalkan Islam, bahkan juga mengamalkan kebid'ahan, meninggalkan sunnah, diolok-olok orang ahli sunnah, Allah akan mengganti kaum. Karena Allah Ta'ala tidak butuh pada makhluknya yang maksiat, bahkan juga tidak butuh kepada makhluknya yang beriman. Allahus Samad. Karena Allah Ta'ala yang kita butuhkan, bukan Allah yang butuh kepada kita. Maka ketika mereka murtad, tidak mengamalkan Islam, menjadi sekuler yang lainnya, Allah menjelaskan fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbun, maka Allah akan mendatangkan kaum yang mana Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Di sini ada manusia punya sifat cinta, Allah punya juga sifat cinta, tapi tidak sama. Terkadang kita mencintai yang jelek, naudzubillah min dzalik. Maka Allah Ta'ala memiliki sifat cinta, sifat yang sempurna, tidak ada aibnya, tidak ada kekurangannya. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum.
Katakanlah wahai Nabi, kalau kamu menjadi orang yang merasa cinta kepada Allah, senang kepada Allah, ikutilah sunnahku. Sunnahnya siapa? Rasulullah SAW. Nah ini. Nah kalau kita mengikuti sunnahnya beliau, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa. Nah inilah. Nah agar kita mendapatkan kecintaan Allah, ya. Bagaimana kita menuntut ilmu? Karena orang menuntut ilmu dicintai oleh Allah, dan juga beramal saleh, dimana juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, bersabar atas musibah. Inilah diantara orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Semoga kita menjadi orang yang yuhibbuhum, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.